Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Michael Julius Simorangkir. Saya semester 6 dari Sekolah Tinggi Teologi Cipanas, Sarjana Teologi. Ya teman-teman, di sini saya akan membahas tentang topik yang mungkin hangat sekarang ya. Bagaimana kekerasan dan konflik yang ada di dunia ini. Nah, jadi bagaimana pendekatan kita orang Kristen terhadap konflik tersebut ya. Nah teman-teman, dalam hidup ini kita pasti pernah kan menghadapi konflik yang entah dalam keluarga, pertemanan, atau bahkan di lingkungan sekitar kita, ya kan? Kadang konflik itu kecil, kadang juga ada kekerasan. Tapi sebagai orang Kristen, bagaimana sih kita seharusnya menyikapi semua ini? Yang pertama nih teman-teman, kita harus sadar bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan kekerasan sebagai jalan keluar ya. Waktu Petrus menghunus pedang, Yesus bilang, "Masukkan pedangmu ke tempatnya." Kita bisa membacanya dalam Matius 26 ayat yang 52 ya. Akhirnya kekerasan bukan jalan Tuhan ya, teman-teman. Nah, Yesus justru mengajarkan kasih bahkan kepada musuh. Dia bilang seperti ini, "Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Nah, ini bukan hal yang mudah teman-teman, tapi itulah standar kerajaan Allah. Nah, dalam menghadapi konflik, kita dipanggil untuk membawa damai, bukan untuk memperkeruh suasana. Ya, dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14 bilang seperti ini, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang." Ya, jadi perdamaian itu bukan sesuatu yang pasif teman-teman. Kita harus aktif mengejarnya. Ya. Lalu, bagaimana dengan keadilan? Tuhan juga peduli pada keadilan. Kita lihat dalam Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, kita diminta untuk berlaku adil, mencintai kasih setia, dan hidup dengan rendah hati. Yang ada, kita hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, jadi ketika kita menolak kekerasan, bukan berarti kita tutup mata pada ketidakadilan. Justru kita dipanggil untuk menjadi suara kebenaran, dan dengan cara yang damai dan membangun. Nah, teman-teman sekalian, dunia kita butuh lebih banyak membawa damai seperti kita ya. Bukan mereka yang cepat marah, balas dendam, atau memecah belah, tetapi mereka yang bisa hadir, bisa mendengar, memaafkan, dan memperjuangkan keadilan dengan kasih. Teman-teman, mari kita jadi orang Kristen yang benar-benar mencerminkan Kristus Sang Raja Damai. Tuhan memberkati. Shalom.